Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu semangat ya. Kita sudah menginjak tema 3. Hari ini kita belajar IPS, tema 3 subtema 1 tentang interaksi sosial. Kalian tahu interaksi? Interaksi itu adalah hubungan. Nah, sosial itu berarti kan kita tidak sendiri. Jadi, interaksi itu adalah bisa interaksi sosial, yaitu individu dengan individu, ada juga individu dengan kelompok, ada juga kelompok dengan kelompok. Ibu sudah siapkan contoh-contohnya. Nah, kalian nanti simak dan catat, dirangkum ya, untuk persiapan UTS yang akan dimulai tanggal 21. Kalian harus siap ya, harus lebih mantap. Nah, rangkumannya diapakan? Ya, dicatat di buku catatan IPS. Kemudian dimintakan tanda tangan orang tua sebagai laporan untuk hari ini bahwa kalian sudah belajar dengan baik. Jangan lupa absen ya, karena absen akan Ibu rekap pada jam 9.30, itu adalah absen pagi. Nanti kalau perlu Ibu akan siapkan absen siang. Kalian harus siap jam 11.30, kalian harus absen jam terakhir. Begitu anak-anak, selamat belajar, Tuhan memberkati. Marilah anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, saya bersyukur atas berkat-Mu bagiku. Sekarang saya ingin belajar. Berkatilah saya agar bisa memahami pelajaran ini dengan baik. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Berikut kita ikuti pelajaran IPS. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Dalam kehidupannya, manusia membutuhkan orang lain berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan hak dan kewajiban, namun harus melaksanakan hak dan kewajiban tersebut secara seimbang, supaya kehidupannya terasa nyaman, tentram, dan damai. Berikut akan kita identifikasikan interaksi antara individu dan interaksi sosial. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ya. Contohnya adalah interaksi antar individu, antara seorang ibu dan anaknya. Kemudian, ibu guru sedang berbicara dengan murid-muridnya, itu contoh individu dan kelompok. Kemudian contoh yang lain, kelompok dengan kelompok, yaitu ditunjukkan oleh dua tim sepak bola. Mari kita ikuti yang selanjutnya. Contoh lain interaksi individu, yaitu seorang siswa bertanya kepada gurunya tentang materi pelajaran. Contoh yang lain, interaksi individu, yaitu seorang anak menolong temannya yang jatuh. Contoh yang lain juga, seorang menyapa temannya saat bertemu di jalan. Nah, sekarang contoh interaksi antar individu dan kelompok. Seorang pidato di depan khalayak yang sedang ada acara. Kemudian, interaksi antar individu dan kelompok, yaitu presiden dengan rakyatnya. Contoh interaksi antar individu dan kelompok, yaitu ketua kelompok dengan anggota sedang berdiskusi. Contoh interaksi antar kelompok, yaitu pertandingan basket antar sekolah. Berikut contoh yang lain, interaksi antar kelompok. Suatu kelompok melakukan presentasi di depan kelompok lain saat pelajaran di depan kelas. Sekarang contoh interaksi sosial yang mengarah pada persatuan. Siswa-siswa bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian acara pemilihan ketua kelas. Ya, sekarang interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan. Saling mengejek teman.
Ada yang lain, yaitu contohnya tawuran antar pelajar. Nah, sekarang upaya apa saja yang dilakukan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya, yaitu semangat gotong royong. Ada juga yaitu saling membantu dan tolong menolong antar masyarakat yang membutuhkan. Kemudian membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan dan kepentingan bersama. Baik, juga bisa dilakukan yaitu dengan melestarikan dan memelihara budaya daerah. Nah, yang terakhir yaitu dengan cara menjaga kerukunan antar anggota masyarakat. Oke, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan kan? Oleh sebab itu, mari kita lanjutkan dengan mencatat agenda. Rabu 9 September 2020. 1. Tulis tugasmu hari ini di buku agenda sekolah TT Ortu. 2. Buatlah rangkuman di buku catatan IPS di TT Ortu untuk persiapan UTS. Yang ketiga, kerjakan tugas dari guru sesuai perintah di GC. Yang keempat, isilah absen 2 kali, pagi hari jam 7.30 dan nanti diakhiri pada pukul 11.30. Yang terakhir, hubungi guru jika kalian mendapatkan kesulitan dalam belajar melalui video call. Selamat belajar, Tuhan memberkati.